Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Atap 2 ruang kelas ambruk ganggu aktivitas belajar mengajar. Ombudsman temukan kecurangan saat proses PPDB. Dikejar pemburu, babi hutan masuk musola. Atap 2 ruang kelas SMPN 3 Cikande, Kabupaten Serang ambruk dan kondisi ini sudah terjadi sejak 6 bulan lalu karena bangunan sudah rapuh. Beruntung pada saat kejadian ambruk 2 ruang kelas tersebut tidak ada siswa di kelas karena sebelumnya sudah diinstruksikan untuk dikosongkan khawatir akan ambruk. Siswa berharap perbaikan ruang kelas yang ambruk segera diperbaiki agar dapat kembali nyaman dalam belajar. SMP mana ini? SMP 3 Cikande. Rubuhnya sejak kapan ini? 6 bulan. 6 bulan? Iya. Kapan mau diperbaiki nih? Hanya mau bulan sekarang, belum bulan besok. Oh, mau dibenerin ya? Iya. Kalau kelas ini dibangun seneng ya? Seneng. Pihak sekolah mengaku proses perbaikan telah diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dan rencananya akan dilakukan perbaikan pada bulan Agustus tahun ini melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dan dana alokasi khusus atau DAK. Baru sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Kelas berapa ini, Pak? Kelas 7. Kelas 7 ini kelas 7 BC kalau tidak salah. BC. Tapi pada posisi rubuh itu ada siswa yang di kelas, Pak? Kebetulan siswanya sudah beberapa bulan itu sebelum roboh juga sudah diungsikan. Artinya bukan diungsikan, sudah tidak dipakai karena khawatir roboh. Nah itu, jadi ambil tindakan sebelum terjadi. Nah, jadi ini roboh juga sudah anak sudah sedang di lapangan dan kelas sudah tidak dipakai. Sementara itu, aktivitas belajar mengajar telah dialihkan ke perpustakaan dan laboratorium IPA hingga saat ini karena 2 ruang kelas tersebut belum kunjung diperbaiki. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pelaksanaan PPDB 2024 sudah selesai, namun carut-marut PPDB masih saja terjadi pada tahun ini. Ombudsman Perwakilan Banten menemukan sejumlah temuan terhadap pengawasan pelaksanaan PPDB. Sejumlah kecurangan yang ditemukan oleh pihak ombudsman diantaranya terkait jual beli kursi, markup nilai hingga kartu keluarga yang terbit kurang dari 1 tahun. Seperti yang terjadi di Kota Serang dan Kota Tangerang, terdapat 2 kartu keluarga yang terbit kurang dari setahun yang mencantumkan status siswa sebagai keluarga lain. Kemudian seperti dugaan markup nilai pada PPDB SMP jalur prestasi yang dilaporkan oleh masyarakat di Kota Tangerang. Orang terkait upaya jual beli kursi, dan ada yang agak menarik tahun ini adalah adanya kredibilitas lembaga penyelenggara kompetisi. Jadi kami mendapat laporan adanya siswa yang merasa kok tiba-tiba ada siswa lain yang nilainya tinggi sekali, padahal dia merasa di sekolahnya tidak pernah ada yang ikut lomba dan sampai juara tingkat nasional. Nah, begitu kita selidiki, kita dalami, ternyata yang bersangkutan mengikuti lomba yang dilakukan secara online yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara yang izinnya itu adalah pendidikan non formal. Sementara itu, hingga proses PPDB selesai masih ada 4.683 kursi kosong pada tingkat SMA. Ombudsman mengharapkan sekolah sudah tidak menerima lagi murid pada agenda tahun ajaran baru. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.
Meski pemerintah sudah mewajibkan program belajar 12 tahun, namun faktanya banyak anak-anak usia sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikan dengan berbagai alasan, salah satunya karena ekonomi. Seperti yang dialami oleh Idia Darmawati, anak pertama pasangan Darto dan Rumhati, warga Kampung Turus, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Di saat teman-temannya melanjutkan pendidikan ke sekolah tingkat atas, Idia saat ini disibukkan dengan pekerjaan rumah seperti mencuci piring hingga memasak serta mencuci pakaian adik-adiknya. Tidak hanya itu, setelah membantu pekerjaan rumah selesai, Idia langsung berangkat untuk bekerja menjadi buruh tani ke sawah bersama dengan ayahnya. Pekerjaan ini rutin dilakukan Idia setiap hari setelah dirinya tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu membuat dirinya harus mengubur dalam-dalam mimpinya untuk kembali bersekolah dan memilih menjadi buruh tani untuk membantu ekonomi keluarga. Ini anak nggak disekolahin, dilanjutin sekolah, kenapa Mas? Ya karena boro-boro jangan sekolah, yang udah harga pas-pasan. Sehari-hari bantuin Mas di sini? Iya, buat bantuin bapaknya ngoyos di sawah, kadang-kadang di rumah. Ada berapa keluarga di rumah Mas? Ada 5 anak, semuanya 7, meninggal 2. Berarti untuk kebutuhan sehari-hari Mas itu dari mana didapatnya? Ya saya dapatnya kuliah aja. Kalau ya ada yang nyuruh kuliah, dapat duit. Nggak ada yang nyuruh memang begini, buat makan aja susah jajan anak ya. Idia Darmawati mengaku keinginan bersekolah sampai saat ini pun masih ada. Namun karena terbentur ekonomi keluarga, dirinya hanya bisa pasrah dan terpaksa bekerja membantu orang tuanya. Emang nggak sekolah nih? Enggak. Kenapa? Ya, masalah biaya. Tadinya sekolah kelas berapa? Sekolah sih udah lulus SMP, cuma mau diterusin ya terhalang ekonomi sama sakit juga. Oh. Kalau nggak sekolah ini keseharian Neng apa aja? Paling bantuin bapak di sawah, kalau nggak di rumah beres-beres, jagain adik juga. Tiap hari? Iya, Oh, kalau Mama sendiri kemana, Ibu? ibu kerja Kerja apa, Bu? ART. Idia pun berharap suatu saat nanti bisa melanjutkan pendidikan. Idia Darmawati hanya satu dari sekian banyak anak-anak kurang mampu yang kesulitan untuk menempuh pendidikan karena faktor ekonomi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.